Nggih, Ustaz Ibrahim, nggih. Monggo kalau ada depan yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mampu melangkahkan kaki di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka menuntut ilmu 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah sampai akhir nanti di kitab ini ya, karena ya banyak sekali di antara kita ya, baru berapa halaman ini sudah banyak yang berguguran, nggak melanjutkan, mungkin karena ada kesibukan atau yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum kajian dimulai, kami ya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya, nanti setelah kajian kalau ada hidangan, ada minuman, nanti bekas minumannya, gelasnya atau mungkin yang lainnya, ada sampah bisa dibawa di tempat sampah agar nanti masjid kita bisa kembali bersih ketika kita tinggalkan. Monggo, biar nggak lama-lama, langsung saja nanti disimak dengan baik dari pemaparan beliau Ustadz Hambal. Kalau ada pemaparan yang belum jelas atau perlu didiskusikan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab kepada beliau Ustadz Dr. Hambal. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dalam hati kita tumbuh rasa khauf ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan masa depan kita yaitu akhirat. Karena waman khafa adlaja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang takut, maka dia akan bersungguh-sungguh beramal, bersungguh-sungguh serius ya. Namun kalau rasa takut ini hilang, hidupnya terasa ayem, terbuai dengan dunianya karena dia memiliki fasilitas-fasilitas dunia, maka hilang rasa takut tersebut dan hilang kekhawatiran dengan akhirat dia. Jadi majelis taklim ini mengajak kepada kita bersama untuk menumbuhkan rasa khawatir akan akhirat kita ya. Karena kekhawatiran itu akan membuahkan hasil yang baik. Sebaliknya ya, keamanan, kenyamanan, ketenangan dengan akhirat kita itu menumbuhkan hasil yang kurang baik. Seperti orang yang ujian ya, orang mau ujian, kalau dia khawatir gagal, maka dia akan bersungguh-sungguh, makanya nggak terasa nikmat, belajarnya luar biasa ya. Dan ketika ujian dia nyaman, tentram, tenang, karena dia menguasai sudah betul-betul
latihan. Berbeda dengan orang yang merasa nyaman dengan ujian yang akan dihadapi. Besok ujian tidur, dolanan, ngopi, ngobrol, tenang, ya, nyantai. Namun waktu ujian nangis dia. Kenapa? Karena tidak bisa mengerjakan ujian. Ya, demikian juga dengan akhirat kita. Ya. Kita tiru seperti sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi para salafus soleh, Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya itu menjadi panutan kita. Ya. Betul-betul khawatir, nggak tenang dengan akhiratnya, karena nggak ada yang bisa menjamin. Rasulullah SAW saja ketika dakwah dengan kerabatnya, dia panggil semua pamannya, namanya satu persatu, termasuk Fatimah. Ya. Ya. Lo katakan alaikum anfusakum, kalian tanggung jawab, jaga diri kalian masing-masing dari api neraka. Karena saya nggak bisa, ya. Saya nggak bisa membantu. Ya. Tanggungan sendiri-sendiri. Artinya ada rasa khawatir. Ya. Jadi ketika tiba ada gerhana saja Rasulullah SAW faqoma fajian wa yahshantaku nasa. Ketika ada gerhana beliau langsung bangkit dengan penuh rasa takut. Sampai beliau nyeret sorbannya ke masjid, kemudian beliau umumkan datang semua ke masjid. Nah, seperti itu kekhawatiran beliau. Abu Hurairah yang hari ini hadisnya kita baca terus sejak berapa ribu tahun ini, 1400-an tahun, itu pahalanya ngalir karena dia meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Itu saja ketika mau meninggal itu beliau nangis. Beliau katakan safarnya sangat jauh sekali, ya. Perjalanan akhirat itu sangat panjang karena perjalanan abadi. Sedangkan bekalku sangat sedikit sekali. Aku khawatir, ya, dengan perjalanan ini. Itu Abu Hurairah, ada kekhawatiran. Kita yang nggak punya bekal sama sekali, nggak punya peninggalan yang bermanfaat bagi kaum muslimin, tapi kita merasa tenang-tenang saja, ya. Jadi kita diingatkan dengan hadis qudsi, wa izzati la ajma' ala abdi khaufaini wa amnain. Ya. Wa izzati demi, ya, kekuasaanku. La ajma' kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan mengumpulkan pada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau ada hambaku yang di dunia itu betul-betul takut kepadaku, takut akhiratnya, ya, maka amantuhu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat sebaliknya, aku akan menjadikan dia aman, tentram, ayem. Karena dia takut di dunia sehingga dia akan betul-betul bersungguh-sungguh memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Namun sebaliknya, wa idza aminani fid dunya, kalau ada hambaku yang aminani fid dunya, di dunia dia itu aman, tentrem, nggak pernah khawatir dengan akhiratnya, tidak pernah takut dengan ancaman Allah yang berupa api neraka. Karena nggak ada pilihan yang lain, hanya ada dua pilihan, masuk surga atau masuk neraka. Kalau amalanmu nggak bisa menjadikanmu masuk surga, ya nyemplung neraka, nggak ada pilihan ketiga. Jadi wa idza aminani fid dunya, kalau di dunia dia merasa aman dengan ancamanku, maka akhaftuhu fil akhirah. Di akhirat dia menjadi orang yang paling ketakutan, ya, menjadi orang yang nggak aman itu.
nggak aman posisinya. Jadi taklim yang bagus itu melahirkan rasa khasyah, takut, khawatir ya, dengan akhirat kita. Karena nggak ada yang bisa jamin, nggak ada jaminan bagi kita Allah menerima amalan ibadah kita. Nggak ada jaminan bagi kita bahwasanya kita terbebas dari api neraka. Sedangkan dosa kita setiap hari, setiap saat terus bertambah. Ya. Jadi taklim yang bagus itu adalah taklim yang menumbuhkan rasa khawatir dengan masa depan akhirat kita. Waman khafa adlaja, waman adlaja balaghal manzilah. Barang siapa yang takut, khawatir, maka dia akan bersungguh-sungguh beramal. Barang siapa yang bersungguh-sungguh beramal, dia akan sampai tujuan, sampai surga dia itu. Ya. Sedangkan sebaliknya, orang yang ayem dengan akhiratnya nanti menjadi orang yang paling ketakutan. Makanya ketika Rasulullah SAW bermajlis, kemudian ada Abu Thalha. Ya. Abu Thalha ini datang kemudian kekenyangan, kemudian beliau ajsa ya, dia gelegean, sendawa. Maka Rasulullah SAW berkata, kufan najasak, ya, jauhkan kami dari sendawamu, ya, jauhkan kami dari sendawamu. Artinya beliau agak kurang suka. Ya. Kemudian beliau lanjutkan, ya, inna aktsaron nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, paling ayem dunianya, itu yang paling lama laparnya nanti di hari kiamat. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabatnya agar tidak merasa ayem, ya. Harus ada kekhawatiran dengan masa depan akhirat kita, agar kita ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beramal. Ketika Allah SWT memberikan anugerah karunia kekayaan kepada kita, kita betul-betul memanfaatkannya untuk mengamankan akhirat kita. Jadi orang khawatir punya apa saja, dia akan berusaha untuk nebus. Kan seperti itu. Jadi ini perlu rasa kekhawatiran akan akhirat kita ini sangat dibutuhkan agar kita ini bersemangat di dalam beramal. Karena nanti itu akan sebaliknya. Kalau di dunia kita aman, tentrem, nggak mikirkan akhirat kita, itu orang yang paling ketakutan nanti di hari kiamat. Sebaliknya kalau di dunia ini kita ini selalu mikirkan akhirat kita, ya, sehingga selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di akhirat kita menjadi orang yang paling tentram, ayem. Allah menjamin itu, ya. Maka dalam hadis ini kita membahas hadis yang ke-5, an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannah fa idza amatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghairu an ashaban nar qad umira bihim ilan nar wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya berdiri di pintu surga. Fa idza amatu man dakhalaha al-masakin. Ya. Dan saya lihat ternyata mayoritas yang masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Ya. Saya dapati mayoritas yang masuk surga itu orang-orang miskin. Maksudnya di awal, ya. Nggak ada orang kaya. Kenapa? Kemana orang-orang kayanya? Washabul jaddi mahbusun. Orang-orang kayanya itu sedang ditahan
karena harus menghadapi pertanyaan tentang hartanya, dari mana dan kemana disalurkan satu persatu. Baju kamu ada 10, nah, ini ditanya satu persatu. Jadi semua, ya. Makanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya, ya, tapi beliau ahli sedekah. Itu ya sama, kekhawatiran beliau akan akhiratnya, pertanyaan-pertanyaan akhirat ini menjadikan beliau ini semangat untuk bersedekah, berusaha menyalurkan sedekahnya, menghabiskan uangnya, namun selalu gagal. Uang itu selalu bertambah, ya, makin banyak. Jadi pernah beliau mencoba, ya, untuk menghabiskan keuangannya itu, mencoba ada kafilah dagang membawa korma yang sudah agak busuk, ya. Gak ada yang berani beli. Abdurrahman bin Auf ini langsung dibeli semua, dibeli. Harganya agak murah karena sudah agak busuk. Ya. Cuman korma itu punya manfaat luar biasa, baik yang ketika bagus, ketika agak ini juga punya manfaat. Ya. Orang nggak ada yang berani beli. Ya. Abdurrahman bin Auf ini yang kemudian menebas semuanya, dibeli semua. Uangnya habis untuk itu. Orang memandang kayaknya sudah nggak bisa muter lagi keuangannya Abdurrahman bin Auf. Ya. Tapi kemudian setelah itu datang berita, datang kafilah dari Yaman. Ternyata Yaman ini sedang kena wabah penyakit. Obatnya itu kurma agak busuk. Nah, berani beli harga mahal, berlipat-lipat. Oh, ternyata uangnya mungkin banyak. Ya. Itu Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi beliau itu ketika sering makan bareng, traktir kawan-kawannya para sahabat itu, tapi setelah habis makan itu menikmati, beliau menangis. Beliau teringat dengan tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan kalian itu di dunia. Beliau khawatir. Beliau katakan, saya khawatir, ya, kekayaanku, kenikmatanku ini adalah pahala yang disegerakan sehingga nanti di akhir saya nggak dapat lagi. Ya. Tapi itu rasa khawatir para sahabatnya seperti itu, sehingga menghadirkan rasa takut, amalnya luar biasa. Ya. Jadi ashabul jaddi mahbusun, para pemilik harta, orang-orang kaya, kenapa belum didapati di dalam surga? Mereka sedang tertahan oleh pertanyaan. Cuman yang harus kita pahami bahwa tertahannya mereka itu bukan berarti mereka tidak masuk surga. Boleh jadi mereka-mereka yang tadi mampu menyalurkan hartanya dengan baik, itu nanti masuknya telat, tapi langsung kemudian menempati surga yang paling tinggi. Ya, karena keutamaan orang yang hamba yang kaya tapi dia bersyukur, yang mampu menyalurkan hartanya, nah itulah mereka kan yang datang dengan memborong pahala, sebagaimana dalam hadis dzahaba ahlud dusur bil ujur. Ghairu an ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Dan penghuni neraka sudah diperintahkan untuk masuk neraka. Artinya mereka yang sudah diputuskan masuk neraka itu sudah jelas orang-orangnya. Disuruh proses diantar ke neraka. Wa qumtu ala babinar, kemudian aku berdiri di pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalahan nisa, dan aku dapati mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala samahatul alama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, Syekh Utsaimin beliau mengatakan, ya, dalam menjelaskan hadis ini, ya, jadi kenapa mayoritas penduduk surga adalah orang-orang miskin? Beliau katakan di sini,
Li'anal fuqara fil ghalib aqrab ilal ibadah wal khasyya lillahi minal aghniya. Ya. Karena orang miskin itu, ya, orang miskin kebanyakan mayoritas mereka itu lebih dekat untuk ibadah, lebih semangat untuk ibadah, ya, lebih semangat untuk taklim. Ya. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan lain mungkin, kosong kan gitu. Ya. Jadi mereka waktunya longgar dan itu salah satu nikmat, ya, salah satu nikmat. Karena bisa sholat jamaah, bisa ngaji, bisa macam-macam. Karena Rasulullah SAW ya, pernah ngomong kepada para sahabat, saya nggak khawatir keadaan kalian yang miskin ini, ya. Karena kalau miskin kan rajin di masjid, rajin di ini. Justru aku khawatir ini kalau kalian dibukakan kepada kalian itu pintu-pintu dunia, pintu-pintu harta. Setelah itu kalian sudah nggak di masjid, berburu ini, sibuk itu. Ya. Kan seperti itu orang-orang yang kisah orang-orang yang sukses itu. Dulu nggak ada kerjaan, nongkrong di masjid. Setelah proyeknya banyak, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji. Ya. Yang beliau khawatirkan seperti itu. Ya. Jadi kebanyakan orang-orang fakir itu fil ghalib aqrab ilal ibadah. Mereka dekat untuk ibadah karena waktunya longgar. Ngaji ajak berjam-jam karena nggak ada tuntutan yang lain, ya. Yang penting ada jatah makan besok, kemudian ini sudah, ya. Wal khasyya lillah minal aghniya, dan mereka ini lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka ini lebih dekat kepada Allah karena sedikit-sedikit sambat kepada Allah, ya Allah ini sakit, ya Allah rezeki yang sempit, ya Allah kapan ada pintu ini, doa terus hari-hari doa, ya. Sambat kepada Allah. Itu sisi positifnya di situ, dan Allah suka hamba-hamba seperti itu kan. Yang penting setelah Allah kabulkan jangan kabur dari masjid kan, jangan kabur dari majelis taklim kan gitu, ya. Sedangkan orang yang agniya, kemudian beliau menyitir ayat kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna, ya. Sungguh manusia itu melampaui batas, ya. Kapan ar-ra'ahu istaghna? Ketika dia melihat dirinya sudah mampu, ya. Jadi mereka orang-orang yang kaya, Allah kasih karunia kelebihan harta, merasa mampu, itu jarang angkat tangan kepada Allah, ya. Dia akan tersibukkan ibadahnya, ya, dan dia merasa sombong, ya. Memandang orang yang minta-minta itu seperti ini, innama utitu ala ilmin indi, seperti Qarun, ya. Saya dapat ini karena saya rajin mikir, karena saya kuliah begini-begini, sehingga memandang orang yang kesusahan rezeki, orang yang minta, orang yang ngamen itu meskipun dia tidak ucapkan, kemudian makan itu kuliah belajar yang bagus kan gini, kan kadang seperti itu, merasa bahwasanya rezeki itu disebabkan karena sekolah, ya. Lupa bahwasanya Allah yang ngasih rezeki. Ya, kala innal insana la yatgha. Banyakan manusia itu seperti ini. Ketika Allah kasih tadi kelebihan harta atau apa saja, itu akan melampaui batas. Sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud dalam hadis itu, ya. Jadi mereka yang tidak didapati di surga dari orang-orang kaya itu karena sebab utamanya itu adalah lupa Allah, lupa diri, lupa bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memandang rendah orang lain, ya. Memandang sebab atau kunci dari rezeki itu adalah tadi karena pinter, karena kuliah dan yang lainnya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan orang-orang yang ahli syukur. Saya seperti ini karena Allah bukakan pintu kepada saya untuk nguji.
sehingga jelas ingat ya. Jadi dia akan bersyukur ya. Jadi Indonesia, bahasa Indonesia itu termasuk yang tepat di dalam menerjemahkan kata syukur ya. Jadi syukur itu kan bahasa Indonesianya kan terima kasih. Kalau bahasa Jawanya matur suwun ya, hanya mengungkapkan saja. Tapi kalau bahasa Indonesia terima kasih, dia akan terima, kemudian dia akan ngasih sedekah, dia bersyukur. Bukti syukur itu seperti itu lebih tepat kan gitu. Dia nggak lupa diri, karena dia kalau tonggo melampaui batas dan merasa arwah ustaghna, itu akan terbawa seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi Qarun itu dulunya sama seperti ini, termasuk muridnya Nabi Musa, miskin, rajin ngaji ya. Berandai-andai saya ini kaya, dengan minta doa kepada Nabi Musa, didoakan sukses menjadi orang yang terkaya, sampai diceritakan dalam Al-Quran seperti itu. Nabi Musa ngutus muridnya untuk minta sedekah kepada Qarun. Jawabannya apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Itu enggak ada hubungannya dengan doanya Nabi Musa. Saya dapat ini itu karena saya pinter. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya kan ahli dalam bisnis, ahli dalam ini. Saya mendapatkan ini semua. Ya. Itulah ya, ar-ra'ahu istaghna, penyakit orang kaya seperti itu ya. Wal ghani yara annahu mustaghnin bimali fa huwa aqallu ta'abbudan minal faqir ya. Kebanyakan orang kaya itu dia sudah merasa cukup ya, dengan hartanya, ayam dengan dunianya, sehingga lupa akhiratnya ya. Ya, sehingga ditampilkan dalam sinetron-sinetron orang kaya itu hidupnya ayem, enak begini, pengen kesana ya. Jadi terkadang orang mukmin itu Allah Subhanahu wa taala batasi dalam menikmati dunianya. Ya, kenapa? Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Mesti Allah akan jadikan itu agak tersiksa. Kadang ada ujian ini, kadang ujian ini. Wa jannatul kafir, dan jannah bagi surga bagi orang-orang kafir. Ya. Ya, inilah jawabannya. Terkadang kita, dulu saya sebelum paham Islam, sebelum suka ngaji kayaknya lancar sekali. Bisnis saya sangat lancar, kemudian begini. Tapi setelah saya ngaji kok banyak ini ya, ujian gini gitu. Nah, karena Rasulullah SAW sebagaimana tadi beliau sabdakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dan nggak ada yang gratis itu. Maksudnya apa? Ketika Allah menguji itu Allah siapkan pahala luar biasa. Mayusibul mu'min min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yusaqwa illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah menimpa seorang mukmin gundah gulana, kesusahan hidup, rasa capek, gangguan, macam-macam, kecuali itu akan menjadi penebus dosa bagi dia ya. Jadi terkadang seperti itu, dan solusinya adalah kita ridho dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena farabbul khair la ya'ti illa bi khair. Ya, kita ridho dengan tadbir, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, karena Rabbul khair. Ya, Tuhannya kebaikan itu la ya'ti illa bi khair, tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Pengatur, karena Allah pengatur. Mesti bagi orang mukmin wal aqibatu littaqwa. Hasil akhirnya mesti hanya bagi orang-orang yang bertakwa, hasil akhir yang baik ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Sudah Allah takdirkan. Dunia kita ini sudah Allah atur. Sebelum kita lahir sudah Allah tuliskan takdir rezeki kita. Jadi jangan sampai kita terlalu mengkhawatirkan dunia kita melebihi kekhawatiran kita kepada akhirat kita. Karena akhirat ini kan belum jelas bagi kita, ya. Dan kita yang menentukan itu, maksudnya kalau kita ini merasa takut khawatir sehingga bersungguh-sungguh, hasilnya aman. Namun kalau sebaliknya nggak pernah ngurusi memikirkan akhirat kita, hidupnya ayam tentrem saja, Allah katakan adhabtum thayyibatikum fil hayati dunya, ya. Jadi kalian sudah menikmati kenikmatan di dunia kalian, akhiratnya tinggal susahnya saja, akan seperti itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Seorang hamba tidak dikatakan beriman, tidak sempurna imannya sampai dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir buruk maupun takdir baik. Wa hatta ya'lam annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Sampai ada buah keyakinan tersebut. Ketika dia meyakini takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dia tahu apa yang menimpa dia itu bukan karena salah sasaran, ya. Dan apa yang tidak menimpa dia itu lam yakun lisabah, ya. Wa annama akhta'ahu lam yakun lisibah, ya. Dan apa yang tidak menimpa dia itu bukan karena tadi, ya, salah sasaran tadi. Maksudnya kalau kita kena musibah itu ya memang takdirnya seperti itu. Artinya apapun, ya, apapun ceritanya, proses begini dan yang lainnya, ya, maka harus kita yakini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menguji, ya. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun yang buruk dalam pandangan kita loh, ya. Karena semua takdir itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama, bahwa orang miskin memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah jika ia bersabar dan keadaannya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada keimanan dan ada ketakwaan. Jadi orang miskin itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ada keimanan dan ada ketakwaan, sehingga dia menjadikan kemiskinannya ini menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Jadi sangat menakjubkan keadaan orang yang beriman, orang yang punya iman itu. Segala kondisi yang menimpa dia itu menjadi jembatan kebaikan bagi dia, bernilai positif. Dan itu tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Kalau orang nggak punya iman mesti frustasi atau dia melampaui batas. Kalau ditimpa kelapangan dia melampaui batas, kalau ditimpa kesempitan frustasi. Itu orang kalau nggak punya iman. Tapi kalau orang punya iman, semuanya menjadi jembatan kebaikan bagi dia. In asobathus syarra, kalau Allah timpakan kepada dia itu kelapangan, maka syakar, dia akan jadikan ambil jembatan atau kendaraan syukur. Fakana khairan lahu, dan itu menjadi jembatan kebaikan bagi dia, karena dia bersyukur harta yang dia peroleh dia jadikan untuk bersedekah dan yang lainnya. Ilmu yang dia peroleh dia gunakan untuk menjadi jembatan kebaikan, dia ajarkan, ya.
Dan sebaliknya, wa in asabathu dzarra, kalau Allah timpakan kepada dia takdir buruk dalam pandangan dia, maksudnya ada kemiskinan, kemelaratan, kesempitan, maka dia akan bersabar, ya. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan ini sebagai jembatan sabar sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu memikirkan dunianya, lebih fokus kepada akhirat dia. Fakana khairan lahu, dan itu menjadi jembatan kebaikan bagi dia. Jadi miskin bukan jaminan masuk surga. Malah kemarin hadisnya itu adalah miskin yang tidak bertakwa itu melarat dunia akhirat. Ya. Miskin yang tidak bertakwa itu melarat dunia akhirat. Makanya kalau kita miskin, pilihannya satu, ya, yaitu apa? Takwa. Ya, ada harapan. Ini jadi orang mukmin itu. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika ada sahabat tertarik dengan dunianya, takjub dengan dunia orang lain, kok saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Beliau katakan, innal aisha aisyul akhirah. Kehidupan yang hakiki itu nanti kehidupan akhirat. Ya. Kalau kamu di sini nggak punya mobil, di akhirat itu minta berapa mobil dapat. Enak, ada harapan orang beriman itu. Ya. Yang penting kita bisa menata hati kita. Kita bisa memanfaatkan kemiskinan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan kemiskinan kita, lebih rajin hadir di majelis taklim karena enggak banyak kegiatan. Ya. Dan itu mengeruk pahala, ya. Mengeruk pahala dari situ, ya. Karena Rasulullah SAW lebih khawatir kepada para sahabatnya kalau dibukakan pintu-pintu dunia, sehingga kemudian enggak hadir di majelis ilmu beliau, ya. Sehingga pada rebutan harta saling ini bermusuhan karena harta, berebutan, ya. Jadi itu, ya. Jadi intinya adalah agar kita menjadikan ibadah hati itu perhatian sangat utama, karena kita bisa tadi menghadapi keadaan kita itu kalau hati kita itu betul-betul tertata dengan keimanan kita, yaitu kita bisa ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak hadis yang memberikan kabar gembira tentang mereka-mereka yang diuji, yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan ada dua orang yang yaudan, ya, ala rajulin marid, ya. Ada dua orang berkunjung ke orang sakit, ya, kemudian bertanya, ya, bagaimana keadaanmu? Dan orang yang sakit ini luar biasa, sangat ridho dengan takdirnya Allah dan menjawab, asbahtu binikmatin, keadaan saya sangat nikmat sekali, ya. Maka Saddad ini, sahabat Saddad ini menyampaikan, absyir bi kafaratis sayyiat, ya, wa hatil khataya fa inni sami'tu, ya, bergembiralah dengan penghapusan dosa yang akan kau terima, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan hadis qudsi. Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ana ubtulitu abdan min ibadi mu'minan fahamidani ala mabtalaituhu fa innahu yaqumu min majaihi dzalika kayaumin waladatu ummu minal khotoya, ya. Jika aku menguji hambaku, ya, yang mukmin, lalu dia memujiku atas musibah tersebut, ya, fa innahu yaqumu min majai, sungguh, ya, aku beri kabar gembira, dia bangkit dari tempat tidurnya kayaumin waladatu ummu, semua dosanya rontok dengan musibah tersebut. Catatannya apa? Tetap selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falau ridha
Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa ridha, maka Allah ridha kepada dia. Kalau Allah ridha kepada dia, maka Allah jadikan semua dosanya rontok kayaumin waladatu ummu, seperti hari dia dilahirkan. Ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita peroleh dari hadis ini bahwa mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Ya. Kenapa mayoritas penduduk neraka adalah wanita? Ya, jadi ini bukan untuk mendiskreditkan kaum wanita, namun untuk memberikan kepada kita kehati-hatian. Karena wanita ini adalah makhluk yang paling rentan, ya, paling rentan menjadi senjata utama seton.
dalam menggoda manusia. Makanya dalam Islam itu betul-betul banyak panduan bagi kaum wanita. Kalau laki-laki dibiarkan ya nggak pakai penutup nggak apa-apa, tapi kalau wanita syariatnya harus pakai penutup begini ya. Ada banyak antisipasi. Kenapa? Karena tadi ya, senjata utama setan di dalam menggoda itu wanita ya. Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata tukbil fi surati syaitan wa tudbir fi surati syaitan ya. Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi ala suratis fi surati syaitan ya. Dalam bentuk setan, maksudnya setan itu akan memanfaatkan dia untuk menggoda, untuk menjerumuskan ya. Artinya kebanyakan maksiat itu disebabkan karena wanita ini ya. Makanya Islam itu betul-betul rinci ya, syariatnya di dalam mengatur wanita. Tujuannya adalah untuk melindungi ya. Agama umat Islam ini semuanya selamat dari perangkap setan ya. Jadi bukan untuk mendiskreditkan, tapi untuk melindungi kebaikan bersama. Dan kita di dalam mendidik wanita itu perlu kehati-hatian. Rasulullah katakan istausau bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna wajama fid dila' a'la fa in dhahabat tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah berkata ya, berilah nasihat, didiklah wanita dengan cara yang baik, kalem, hati-hati. Kenapa? Karena wanita ini serba susah ya. Karena dia diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok itu adalah tulang rusuk paling atas, itu yang paling bengkok. Di situ dia diciptakan, dari situ ya. Kalau engkau meluruskannya dengan kasar, dengan paksa, jelas patah ya. Kalau kamu meluruskan wanita dengan kasar, meluruskan istrimu dengan cara yang kasar, mesti patah, minta cerai atau yang lainnya ya. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan bengkok, tetap bengkok. Fastausu bin nisa khairan. Kamu nasihati, kamu didik dengan cara yang baik, berbeda dengan kaum laki-laki ya. Jadi ini tantangan bagi kaum laki-laki ya. Kenapa? Karena peran wanita ini peran utama ya. Jadi sifatnya ini agak susah karena penciptaannya dari situ, tapi dia memegang peran utama dalam pembinaan generasi. Karena al-madrasatul ula in a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal araq. Ibu itu, wanita itu madrasah pertama bagi anaknya. Maka jika kaum bapak, kaum suami itu betul-betul ya, betul-betul memperhatikan pendidikan istrinya atau ini ya, pendidikan istrinya, maka sungguh secara tidak langsung engkau telah menyiapkan generasi yang memiliki karakter yang baik. Kenapa? Karena pendidiknya itu kaum wanita. Makanya banyak hadis itu yang memberikan motivasi ya. Karena memberikan motivasi bahwasanya wanita, anak perempuan ini adalah surga dan nerakamu ya. Tidaklah seorang itu, ada banyak hadis di sini ya, seperti ini. Man ala jariyatain bintain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Rasulullah katakan barang siapa memiliki dua anak wanita
dan dia betul-betul didik, dia awasi, ya, sehingga menjadi wanita yang soleha. Maka nanti pada hari kiamat saya dengan dia seperti dua jari ini, dan beliau dekatkan, ya. Jadi kenapa? Karena wanita ini sebagaimana kata Mutiara, al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya bagus, negaranya bagus. Tapi kalau wanitanya rusak, negaranya rusak, ya. Dan penyebab utama kerusakan, kehancuran Bani Israel kanat fin nisa, ya, kata Rasulullah SAW itu. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa, ya, sebab utama pertama kehancuran Bani Israel itu di wanita mereka, karena mereka membiarkan wanitanya, tidak mendidiknya, ya. Karena apa? Biarkan wanita itu terserah dia, ya. Karena dibiarkan menjadi rusak, ya, banyak kemaksiatan, kemungkaran, ya. Makanya dalam Islam betul-betul kunci utamanya itu pendidikan. Jangan sampai ketika kamu diberikan karunia kaum wanita, anak perempuan, kemudian ini, jadi kalau kalian berikan kemudian berarti Allah SWT sediakan surga bagi kalian itu kalau kalian mau membinanya dengan baik-baik menjadi soleha, sebagaimana dalam hadis berikut, ya, man ala ibnatain aw salasan, ya, barang siapa yang merawat 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, aw ukhtain atau 2 saudari perempuan atau 3 saudari perempuan, hatta bayyana, ya, sampai mereka ini 3 atau 2 tadi, baik saudari maupun anak perempuan itu terlepas dari kalian dengan menikahkan atau mati, ya, maka kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain, nanti saya dengan dia nanti surga seperti ini, ya. Dalam hadis yang lain, man kana lahu salas banat fa sabara alhinna fa'at amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, karena susah dikasih bonus seperti ini, dia bersabar di atas, betul-betul mendidiknya, memberi makan, ya, memelihara sehingga tidak sampai keluar meminta-minta, rusak di luar, ya, dikasih pakaian yang menutup aurat, maka kunna lahu, 3 wanita tersebut, 3 anak perempuan itu akan menjadi hijaban minanar yaumil qiyamah, menjadi benteng bagi kamu nanti pada hari kiamat, benteng dari api neraka. Itu jaminan Rasulullah, ya. Jadi ada tantangan, kalau engkau betul-betul memperhatikannya, ada jaminan engkau bersama Rasulullah seperti ini, atau anak kamu akan menjadi benteng tameng dari api neraka nanti pada hari kiamat. Kuncinya adalah tanggung jawab mendidik, mengawasi, ya. Jadi keistimewaan wanita itu seperti itu, ya. Jadi ada tantangan sehingga tadi kalau wanita anak kamu jadi soleha kemudian jadi ibu, maka generasi berikutnya ini akan terjaga. Jadi kalau konsep ini diterapkan, semua orang tua betul-betul memperhatikan anak perempuannya, insya Allah generasi kedepannya menjadi generasi yang punya karakter yang baik. Itu kunci mendidik generasi dalam Islam, ya. Tapi kalau dibiarkan saja, karena mereka dari tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Kalau dibiarkan, jadi ini perlu ada seni tersendiri, ya. Meluruskan nggak boleh dengan cara yang kasar, karena kalau cara kasar mesti patah, ya, nggak jalan. Kalau dibiarkan itu mesti akan terus bengkok. Maka maksudnya adalah perlu ada kesabaran. Seperti orang ketika mau meluruskan, ya, kayu yang bengkok, tiap hari sedikit, tiap hari sedikit, tiap hari sedikit, lurus, ya.
Nggak bisa langsung, perlu proses. Kadang dituruti keinginannya apa, dituruti. Pengennya emas, belikan emas. Tapi setelah itu ada tarik ulur. Syaratnya harus gini. Harus gitu. Ya. Ada seni tersendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal, sungguh luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin. Selanjutnya sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu. Wah, Masya Allah Pak Khair. Nanti ya, bagus, agak maju sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, apa erat kaitannya dengan hisab? Jadi dalam satu kisah Imam Ghazali pernah menulis satu buku, kisahnya demikian. Jadi ketika ada yaumul hisab, itu jumplang pahalanya dengan keburukannya, jumplang kebaikannya. Kemudian orang itu mencari minta tolong kepada seluruh di yaumul hisab. Jawabannya semua orang, saya lebih membutuhkan daripada kamu. Saya apa? Ketika orang itu minta tolong karena jumplang, coba saya Bang, kira-kira bahasanya kalau kita bahasakan di sini Bang, saya minta tolong ganjaranmu lah Bang, berikan pada saya. Karena saya jumplang pahala saya. Itu di yaumul hisab. Dalam tulisan Imam Ghazali. Kemudian semua orang jawabannya bahkan hatta sekalipun ulama jawabannya sama. Saya lebih membutuhkan daripada kamu. Ketika orang itu sudah hampir putus asa, kemudian saya pasrahkan kepada Allah. Tiba-tiba ada orang lain yang jumplang juga, kemudian dia mintai tolong. Bang, timbang bean gonku ya kurang, napa entoh ganjaranku. Kira-kira bahasanya seperti itu. Yang pertanyaan saya, kira-kira di yaumul hisab itu masih adakah sedekah? Kalau tidak sedekah uang ya sedekah pahala. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, erat kaitannya dengan gambaran Rasulullah di surga, banyak fakir miskin. Kemudian dinukil yang sama di bukunya Imam Ghazali dalam satu kisah ketika orang jihad bangga dengan jihadnya, kemudian baunya darah yang sampai sejauh ini, kemudian kira-kira para ulama protes, ya Allah, orang itu bisa berjihad dengan bangganya itu karena tulisan saya, karena himbauan saya, karena dia ngaji kepada saya. Kemudian Allah pun memberikan panji kepada para ulama dengan panji warna tertentu. Kemudian dia berarak dan merasa bangga dengan pada saat itu. Di saat yang sama orang-orang kaya protes, ya Allah, orang itu bisa ngaji, orang itu bisa menulis, bisa mengajar karena uang saya, karena amalan saya. Yang menjadi pertanyaan saya, erat kaitannya dengan barangkali gambaran Rasulullah itu, apakah erat kaitannya dengan demografi saat ini? Misalnya di Indonesia ini 100 orang kaya di Indonesia, sebut saja gitu, 1% orang kaya di Indonesia itu sama dengan orang miskin 100 juta. Dan orang miskin itu adalah semua orang Islam. Dan itu hampir rata-rata di semua negara muslim itu hampir semuanya miskin. Nah, apakah gambaran seperti itu Iya.
Ya. Jadi kita merujukkan segala sesuatu pada dalil. Ya, kita merujukkan segala sesuatu kepada dalil yang sahih. Quran maupun hadis. Ya, itu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau hanya perkataan tetap mesti dituntut dari mana ini ya. Jadi yang pertama ya, kisah kalau ada orang sama-sama jomplang kemudian yang satunya ngasihkan. Nah, jadi ini tidak sesuai dengan dalil yang ada. Kenapa? Karena setiap orang itu butuh ya. Setiap orang itu takut ya, takut betul dengan neraka. Kalau tadi kemudian ada orang kemudian dia ngasih pahalanya karena daripada saya jomplang mending kamu selamat, itu kan seakan-akan nggak takut dengan neraka. Biar saya masuk neraka nggak apa-apa, yang penting kamu masuk surga. Ya. Jadi setiap orang takut dengan dirinya sendiri. Nggak bisa kemudian ngobrol dengan yang lainnya ini. Ya. Nggak ada seperti itu. Jadi setiap orang itu mesti takut dengan dirinya sendiri dan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri apa yang diinginkan. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu nanti setelah proses hisab selesai, kemudian mereka anak-anak yang soleh ini yang kemudian bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ketika yuqalu lil wildan yaumal qiyamah udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, karena dia mungkin prosesnya lebih cepat. Dia nunggu di pintu surga. Katakan hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Enggak, saya enggak masuk surga sampai bapak dan ibu saya datang. Biar masuk bareng, ya. Ya. Pada hari ini semua orang membutuhkan pahala, sementara kamu masih sedekah. Kamu karena kepasrahan kamu kepadaku, kepada Allah, sehingga kamu saya ampuni. Kira-kira bahasanya seperti itu. Iya. Jadi kepasrahan segala sesuatu itu harus dirujukan pada dalil. Oh, kisahnya sahih ataukah tidak, kan gitu. Riwayat siapa? Itu tulisan Imam Ghazali. Nah, ya tulisan kan nanti kemudian kadang penerjemahnya yang begini dan begitu. Makanya kemudian para ulama kan punya ini sahih enggak rujukannya, kan gitu. Ya. Jadi segala sesuatu harus didasarkan pada hadis. Kenapa? Karena kalau seperti itu, ya udah nanti saya akan berbagi saja. Ya, nanti pada hari kiamat ya, yang bisa berbagi itu ya, yang bisa berbagi itu hanya mereka yang punya kelebihan, sudah selamat akhiratnya baru bisa memberikan syafaat. Orang mati syahid karena pahalanya luar biasa. Kemudian siapa? Karena tidak semua riwayat bisa diterima toh. Kan banyak setelah ada hadis-hadis itu ada hadis-hadis palsu macam-macam. Karena yang membuat hadis palsu itu bukan hanya orang kafir, tapi orang-orang yang ahli zuhud itu yang kadang termasuk punya tadi rekam jejak mereka membuat hadis palsu. Ya. Nah ini yang kemudian diantisipasi oleh para ulama. Kemudian ada ilmu hadis menyaring mana yang betul-betul sahih bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak. Jadi segala sesuatu harus biar kita selamat keyakinan kita, karena itu bahaya nanti. Ya. Menjadikan orang, wah ayo nanti saya bagi-bagi pahala saja biar nanti saya dapat rahmat Allah. Kejadiannya nggak seperti itu. Dalam hadis-hadis ayatnya orang pada ketakutan, betul-betul ketakutan. Ya. Ketakutan. Sehingga tadi yang diharapkan itu bukan ke kawan, yang diharapkan itu ke anak-anak dia yang soleh. Itu yang harapan syafaat itu dari situ. Ya. Jadi anak soleh ini hatta yadkhula abauna wa ummahatuna, ya Allah saya enggak masuk sampai bapak. Disuruh lagi sampai 3 kali, kemudian Allah katakan cari bapak kamu dan ajak masuk ke dalam surga.
Ya. Jadi yang seperti ini membangun keyakinan kita untuk mendidik anak soleh. Kalau yang tadi mendidik kita nanti kebalikannya nanti. Udah nanti gampang saya nanti nego-negoan saja. Kan sumbang-sumbangan, gak ada sumbang-sumbangan itu. Ya, makanya perlu ditakhrij dulu. Ini hadisnya sahih atau enggak? Perkataan siapa yang harus ditarik? Dalilnya bagaimana? Riwayat siapa? Sehingga keyakinan yang dibangun itu keyakinan yang benar. Kalau keyakinannya benar, usahanya juga akan menjadikan usaha yang benar. Kesadarannya juga kesadaran yang benar, seperti itu. Jadi, nah itu yang pertama ya. Yang kedua juga tadi tentang apa itu? Demografi tadi itu. Jadi Islam itu agama yang adil. Segala sesuatu yang kita punya peran di situ dengan niatan lillah, maka kita akan mendapatkan cipratan pahala dari situ, bagian dari situ. Tadi mujahid yang berjihad, dia mendapat tempat yang tinggi. Mereka yang menyumbangkan hartanya untuk jihadnya mujahid ini dapat pahala juga. Ulama yang menyampaikan ini ilmunya agar orang bersemangat berjihad juga dapat pahala. Tinggal kita menempatkan itu, memberikan motivasi kepada kita agar kita ini menempatkan posisi kita pada posisi yang benar, memberikan manfaat kepada orang lain. Baik dengan apa yang kita mampu. Saya mampunya ilmu ya kita sampaikan. Saya mampunya harta ya kita, untuk yang penting fisabilillah, koridornya fisabilillah. Kemudian yang punya kemampuan untuk berjuang ya ini, sehingga terus bekerja sama terus. Ya. Adapun ini kenapa orang kaya kok sedikit 1% ini banyak enggak? Ya itu takdir Allah membagi-bagi itu. Bukan karena demografi ini begini-begini ini. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita garis bawahi, kita di posisi mana itu? Posisi kaya yang melampaui batas atau kaya yang bersyukur? Atau satunya miskin yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri kemiskinannya, bersabar, maksudnya mensyukuri, bersabar dengan kemiskinan, kemudian ngambil positifnya. Atau miskin yang melarat dunia akhirat, gara-gara sudah miskin dia mengidolakan orang kaya yang zalim, pendukungnya, karena disumbang mie atau apa. Nah ini dua-duanya dapat, melarat itu, nggak punya harta, melarat akhirat. Ya, seperti hadis yang kemarin, adunya li arba nafar itu. Ya, demikian. Kasihan yang nunggu salat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sok band mana ya? Ya, sudah dapat member langganan. Ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita sambung ke pekan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.